Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Di sini kami dari kelompok 6 kelas KN akan membahas tentang konsep ilmu, ilmu hukum, dan hukum untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Diajeng Trini Winoto, MH. Dan kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Arianti Kartika Susilo, Gauri Seronika, Priscila Edginawati Salim, Nabila Puspa Anggreni, dan Viral Simon. Pokok yang akan kami bahas adalah pengertian tentang konsep ilmu, pengertian tentang konsep ilmu hukum, pengertian tentang konsep hukum, arti hukum dari segi etimologi, beberapa arti hukum, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti tata hukum. Baik, materi pertama akan dibahas oleh teman saya Arianti. Pengertian tentang konsep ilmu hukum. Secara umum, ilmu sebagai pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistematisasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif dan sudah diuji secara ilmiah. Dalam KBBI, ilmu sebagai pengetahuan merupakan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode untuk menerangkan gejala di bidang pengetahuan. Nah, dalam kamus Webster, ilmu adalah penelusuran data melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen untuk menetapkan hakikat, landasan, dan asal-usulnya. Ilmu pengetahuan itu dibagi dalam 2 bagian, yaitu ilmu itu sendiri dan menurut ilmu pengetahuan. Nah, ilmu itu sendiri yakni terdiri atas teori-teori sebagai hasil renungan atau kontemplasi dan hasil-hasil penelitian ilmiah, misalnya ilmu sosial, ilmu alam, dan sebagainya. Sedangkan ilmu pengetahuan yakni keterampilan-keterampilan yang berhasil dimiliki manusia untuk kehidupannya, seperti keterampilan menjahit pakaian, keterampilan mengemudikan mobil, dan lain sebagainya. Terdapat 2 objek dalam ilmu hukum, yaitu objek formal, yang merupakan metode yang dipakai untuk memahami objek material seperti pendekatan induktif dan deduktif, dan objek material, yang merupakan sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan dan bentuknya berupa fisik kasat mata dan non-fisik kasat mata. Nah, apa aja sih ciri-ciri ilmu? Nah, jadi ciri-ciri ilmu itu terbagi atas 4, yaitu salah satunya ciri yang pertama merupakan rasional, yakni suatu sifat kegiatan berpikir yang ditundukkan kepada logika formal. Yang ciri kedua adalah empiris, karena konklusi-konklusi yang diambil itu harus ditundukkan kepada verifikasi panca indera manusia. Ciri yang ketiga yaitu umum, yang merupakan kebenaran yang dihasilkan oleh suatu ilmu dapat diverifikasi oleh peninjau ilmiah yang mempunyai hak dan kemampuan. Dan yang terakhir adalah ciri akumulatif, yaitu ilmu yang kita kenal adalah kelanjutan dari ilmu yang telah dikembangkan dari sebelumnya. Selanjutnya tentang konsep ilmu hukum. Di sini Peter Mahmud Marzuki mengemukakan 3 hal penting dalam perkembangan ilmu. Yang pertama, ilmu hukum itu lahir sebagai ilmu terapan. Yang kedua, ilmu hukum ini mempelajari aturan yang ditetapkan bangsa, putusan yang diambil dari sengketa yang timbul, dan doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah penalaran, analisis, sineksis, dan dialektika, yang menghasilkan prinsip hukum yang bersifat murni. Selanjutnya ada Dirjo Sisworo yang menjelaskan secara garis besar ilmu hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Yang kedua, ilmu yang formal tentang hukum positif. Yang ketiga, sintesa ilmiah tentang asas-asas pokok dari hukum. Yang keempat, penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita, dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir. Yang kelima, ilmu hukum adalah cara untuk mempelajari suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum, dan teoritis untuk mengungkapkan asas-asas pokok hukum.
Yang keenam, ilmu hukum adalah ilmu tentang segi yang paling umum, yaitu usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan. Yang ketujuh, teori hukum ini menyangkut pemikiran hukum atas dasar yang paling luas. Kedelapan, suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asas sebagai lawan mengenai peraturan hukum yang konkret. Yang kesembilan, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang segala bentuk dan manifestasinya. 10. Pokok bahasan ilmu hukum meliputi hal yang bersifat filsafat, sosiologis, historis, dan komponen analitis dari teori hukum. Dan yang terakhir, ilmu hukum ini berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai tingkatan kehidupan hukum. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu hukum. Di dalam ruang lingkup ilmu hukum ini ada ilmu kaidah. Ilmu kaidah ini adalah ilmu yang menelaah hukum sebagai sistem kaidah dengan dogmatik dan sistem hukum. Dan ada ilmu pengertian. Di dalam ilmu pengertian ini maksudnya pengertian pokok dalam hukum. Dan terakhir ada ilmu kenyataan, yaitu sebagai sikap tindak yang dipelajari dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum tidak dapat didefinisikan. Menurut Lemire, hukum yang banyak seginya dan meliputi segala lapangan menyebabkan tidak mungkin membuat suatu definisi hukum. Menurut L.J. van Alpheldorff, hukum tidak didefinisikan karena mencakup aneka macam segi dan aspek dan juga luasnya ruang lingkup hukum. Unsur dan ciri hukum. Unsur-unsur hukum yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2. Dibuat oleh badan berwenang. 3. Bersifat memaksa walaupun tidak dapat dipaksakan. Untuk yang keempat, disertai sanksi yang tegas dan dirasakan oleh yang bersangkutan. Sedangkan untuk ciri-ciri hukum yaitu 1. Adanya perintah, larangan, dan kebolehan. 2. Adanya sanksi yang tegas. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Reh berasal dari rectum, atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Ius dari bahasa Latin berarti hukum. Nuber artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Istilah ius bertalian erat dengan iustitia atau keadilan. Lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari lecere. Lecere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Ilmu pengetahuan itu dibagi dalam 2 bagian. 1. Prof. Dr. P. Borst, pelaksanaan perbuatan manusia di dalam masyarakat dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat tata atau keadilan. Profesor Dr. Van Kant, keseluruhan peraturan hidup yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Profesor Master Dr. L.J. van Apeldoorn, hukum terdiri dari peraturan. Objek peraturan adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam kelakuan manusia dan peraturan hidup tidak berlaku untuk hewan dan tumbuhan. 4. W. Lavenbergen, hukum merupakan pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. 5. Kantowicz, hukum terdiri dari peraturan sosial yang bersifat mewajibkan dan harus dipandang justicable. 6. Profesor Paul Scholten, hukum tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan manusia, dan hukum harus memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. 7. Mr. Aikis, dilihat dari 3 unsur, yaitu unsur penguasa, unsur kewajiban,
dan unsur kelakuan. 8. SK - SH, kumpulan peraturan dari norma sanksi dan bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan. Hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larang-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya lah ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma besar atau soal besar, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Tata hukum yang meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga mengenai apakah hak, kewajiban, dan wewenang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.